Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert akan mulai memantau pemain Liga 1 yang potensial mengisi skuad Timnas. Siapa saja kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Gita Sundong. Mas Gita, selamat malam. Selamat malam Friska. Nih yang sekarang kita tunggu-tunggu siapa saja kira-kira pemain Liga 1 yang masuk radarnya Patrick Kluivert CS. Nah, sebenarnya kalau Mas Gita lihat sebenarnya akan adakah perubahan terlalu drastis dari para pemain Liga 1 yang akan memperkuat Timnas atau dengan waktu sesingkat ini kayaknya nggak mungkin terlalu drastis juga? Iya, kalau drastis pasti akan sangat riskan ya. Artinya ada 6 pertandingan yang sudah dijalankan oleh timnas kita di kualifikasi putaran ketiga dan hasilnya pun untuk ukuran Indonesia itu bagus. 1 kali menang, 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Terutama pertandingan terakhir di mana kita bermain dengan sangat baik, kita bertahan tapi kita melakukan counter attack, 2 counter attack yang jadi 2 gol. Rasa-rasanya akan seperti itu. Alex Cruz kan sudah bilang juga, saya tidak peduli dengan apapun, kalau perlu dengan 9-0-1 itu candanya dia dengan lebih bertahan tapi kita bisa meraih kemenangan. Jadi saya pikir tidak akan terlalu. Tapi kalau kita melihat bahwa Patrick Kluivert kabarnya akan ada di Indomil Arena ya di Tangerang nanti pada saat Dewa United tanggal 8 menjamu Persija. Di sana kan ada Egy, kemudian ada Ricky Kambuaya, ada Rizky Ridho, ada M Ferrari yang rasa-rasanya akan dalam pantauan mereka. Kemudian pada saat setelah press conference ini nggak banyak yang tahu bahwa saya kebetulan ada di sebuah ada di sebuah production house yang meliput yang mengcover Liga 1 dan Liga 2. Itu ada permintaan khusus untuk mengcover gerakan-gerakan dari Stefano Lillipali dan Fajar Faturrahman dari Borneo. Jadi saya pikir dua pemain ini yang juga akan jadi pantauan dari Patrick Kluivert. Rasa-rasanya sebagai orang Belanda dia juga pernah tahu ya sepak terjangnya Stefano Lillipali dan juga pasti dia juga Ya. tahu bahwa banyak sekali kontroversi pertanyaan seputar Vano Lillipali kenapa tidak pernah dipanggil kembali oleh Sintayong setelah terakhir dalam pertandingan persahabatan melawan Palestina beberapa tahun yang lalu. Jadi Iya. saya pikir juga kalaupun ada perubahan seperti ini, tapi rasa-rasanya pemain-pemain seperti yang bernaung di Eropa, terutama Jay Itzes, kemudian Tom Hai, dan Miss Hilgers kalau sudah bisa dimainkan, Kelvin Verdong terutama. Karena kalau kita lihat dia bermain dengan menit yang cukup baik kan, Patrick Kluivert sendiri mengatakan bahwa yang penting dia adalah pemain inti di klub itu yang akan menjadi patokan dia untuk merekrut tim ini sendiri. Nah, artinya kan ada potensi pemain Liga 1 yang pernah mengisi skuad STY tapi lama Ya. tidak dipanggil. Selain Lillipali misalnya siapa saja nama-nama potensial yang menurut Mas Gita bisa saja dipanggil oleh Kluivert melihat gaya permainannya Kluivert. Iya, kan kalau kita lihat keunggulan kita di bawah Sintayong adalah bertahan. Kemudian di tengah juga kita punya Ivar Jenner, punya Tom Haye. Mungkin yang menjadi masalah tetap ada di depan ya. Kita tidak punya posisi nomor 9. Ya. Kabarnya kan akan dinaturalisasi oleh Romeni segera di Ya. bulan Februari ini. Rasa-rasanya itu akan dimainkan walaupun dia bermain di Oxfordnya sudah 2 pertandingan hanya dari menit ke 76 sampai terakhir. Jadi tidak terlalu banyak menit bermain. Kemudian kan di dalam negeri sendiri ada Hoki Caraka, ada Ramadan Sananta yang pasti akan dipantau oleh Patrick Kluivert. Saya rasa-rasanya akan seperti itu. Kemudian ini yang mungkin akan melelahkan bagi Dani Lanzat, Alex Cruz maupun Patrick Kluivert harus terbang ke timur karena di sana ada Sayuri bersaudara untuk bersama Malut United. Ya. Tanggal berapa ya? Tanggal 10 nanti mereka kan akan menjamu Borneo. Oh. Itu akan menjadi pertarungan antara Sayuri bersaudara kemudian juga Empras center back yang pernah dipanggil oleh Sintayong untuk timnas pada saat kita berhadapan dengan Australia dengan hasil 5-0 akan Ah. berhadapan dengan Stefano Lillipali dan Fajar Faturrahman. Di sini saya rasa kalau mereka berduel dengan sungguh-sungguh akan menjadi gambaran siapa yang akan dipanggil nanti untuk tanggal 20 Maret dan 25 Maret. Tapi kalau untuk potensi penyerang Liga 1 dibandingkan dengan para pemain naturalisasi, ini kemungkinan bersaingnya seperti apa Mas Gita lihat? Kalau posisi nomor 9 mungkin dengan adanya oleh Romeni seperti sudah terjawab ya bahwa Ya. mungkin akan dicoba oleh Romeni. Tapi kan cadangan pasti akan ada Hoki Caraka selama ini. Kemudian Ramadan Sananta. Kalau melihat kualitas mereka di Liga 1 kan sebenarnya tidak buruk-buruk amat. Walaupun klubnya ada di zona degradasi satunya lagi menempel ketat di zona degradasi. Tapi torehan gol mereka kan cukup lumayan. Artinya ini akan bisa menjadi patokan. Saya juga nggak yakin bahwa Patrick Kluivert akan berniat untuk mengambil pemain-pemain yang nanti pulang dari China setelah under 20 seperti Arkan Kaka, kemudian Jens Raven. Kalau kita bicara sebelumnya kan banyak yang mengatakan bahwa mereka belum matang. Kemarin saya lihat ke Sidoarjo juga mereka terlihat belum matang. Jadi saya juga tidak yakin Patrick Kluivert akan ke mereka. Tapi rasa-rasanya 2 pemain seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta akan dijadikan opsi pilihan oleh
tim kepelatihan Patrick Kluivert ini. Ya kalaupun sementara tidak dirombak banyak karena kan yang sudah pernah bermain di kualifikasi ini kan di bawah racikannya Shin Tae-yong begitu ya Mas Gita. Ya, betul, Tapi dengan waktu singkat ini bagaimana bisa menyusun satu strateginya pasti berbeda, gaya mainnya pasti beda, waktunya singkat dan bahkan banyak pemain abroad yang sampai hari H-3 H-4 masih ada tanding baru datang begitu. Iya, kan yang mungkin yang agak menariknya adalah begini, mungkin yang tidak gampangnya adalah bagaimana mereka ini akan kesulitan karena tanggal 16 Februari baru selesai liga di sana. Iya. Kemudian mereka baru bisa bergabung lagi di tanggal terbang dari sana ataupun tanggal 15 baru bisa bergabung di tanggal 17 langsung di Sydney. Sedangkan tanggal 20 sudah main melawan Australia away. Ini mungkin akan menjadi sebuah kesulitan bagi Patrick Kluivert untuk menggabungkan. Tapi kalau kita bicara Shin Tae-yong pernah dengan cepat melakukannya dengan banyak pemain yang berdatangan di bulan November, misalnya Mace Hilgers datang, kemudian Eleanor Reinders datang. Dia dengan cepat bisa beradaptasi. Saya rasa juga hal yang sama. Di sana kan juga ada Alex Pastor yang kabarnya merupakan salah satu asisten pelatih yang sangat jeli sekali dalam melihat bakat dan juga racikan strategi. Jadi saya rasa akan bukan merupakan sebuah hal yang sulit. Kemudian kalau kita bicara pemain-pemain lokal kita, mereka kan sudah libur kompetisi dari tanggal 13 Maret, jadi punya waktu 7 hari untuk persiapan. Karena 13 Maret itu liga kita adalah terakhir kali bermain di week 27, kemudian 14 Maret artinya sudah bisa sudah bisa berlatih bersama jadinya. Jadi kemampuan adaptasi ini yang paling penting dan menantang ya. Kalau ini lolos lubang jarum akan ada kabar baik sepertinya ya, Mas Gita. Seperti itu. Tapi balik-balik lagi dulu bersama Shin Tae-yong aja saya tidak terlalu yakin dengan pertandingan away melawan Australia. Kenapa? Karena kita kan juga ditekan pada saat di GBK melawan Australia. Pada saat kita mencoba bermain terbuka melawan Australia kita kalah 0-4 di Piala Asia. Jadi saya rasa harus benar-benar strategi yang itu Alex Pastor bilang. Tidak perlu bertahan, tidak perlu dengan 9 pemain bertahan, yang penting mendapatkan poin. 1 poin sudah cukup, itu yang paling penting. Kita sama-sama berharap atas performa timnas Indonesia di kualifikasi versus Australia. Terima kasih Mas Gita. Kita suwun pengamat sepak bola. Selamat malam.